semuanya, kenalin gue Zai dan temenin gue narik taksi online sambil ngobrol-ngobrol sama pelanggan. Oh iya Vel, habis ini kamu nugas atau pulang? Mau ke Unpad. Oh mau ke Unpad? Iya. Udah mesen Grab? Nah, tuh taksi aku datang. Iya, hati-hati ya, dadah. Iya, Kak Velia. Iya, betul. Oke. Aku lihat-lihat ini mau ke Unpad ya, ke FEB ya? Iya, Mau ngapain? mau kuliah aku lagi. Oh iya. Ada urusan S2 gitu. Oh S2. Kakak sebenarnya udah S2. Yes. Keren banget. Kalau boleh tahu S1 di mana sih Kak? S1-nya aku di bisnis digital juga, FEB. Bis digital di Unpad juga? Betul. Bukan bis digital itu salah satu yang terketat ya di Unpad ya? Ya, sampai sekarang tuh setahu aku ya masih terketat sih. Oh iya. Tapi kan setahu aku ya, karena kebetulan sepupu aku ini mau masuk bis digital Unpad nih. Kalau aku bis digital tuh selalu terketat kan tiap tahun. Iya, Tapi masih baru. termasuk baru ya. Kakak kok tertarik? Karena kan kakak udah S2 sekarang. Artinya masuk pas S1, pas awal-awal dong. Iya. Kok bisa tertarik masuk bis digital dari sekian banyak FEB yang lain? Sebenarnya tuh aku awalnya belum tahu nih bisnis digital, cuma karena ada sosialisasi gitu kan dari SMA aku terkait jurusan ini. Terus kayak wah ini bisa masuk pilihan nih gitu kan. Terus aku cari tahu ini bisnis digital itu jurusannya kayak gimana gitu kan. Dan aku ngelihat prospek kerjanya tuh cukup luas gitu, dan aku ngerasa kayak wah ini jurusan nih kayaknya bakalan kepake banget sih. Ada sekolahnya yang infoin kakak tahu dari situ? Iya, karena ada sosialisasi ya. Tau lah Kak, kalau udah mau masuk. Itu yang datang yang sosialisasi itu sekolah atau misalnya ada anak bisdik? Oh enggak, Cutting? cuma waktu itu karena COVID ya, Oh, jadi oh, oh. online. Karena COVID. Oh. Betul. Tapi artinya kakak bisnis digital angkatan berapa? Aku angkatan 2021. 2 tahun yang lalu ya? Iya. Oh, tapi awal-awal angkatan 2021 itu bisnis digital udah berapa lama kalau boleh tahu? Udah 3 tahun. Dari? Karena bisnis digital itu adanya 2018. Jadi kakak angkatan ketiga bisnis digital Unpad. Sesepuh di situ. Jangan. Tapi kalau dilihat dari namanya bisnis digital kan, bisnis sama digital tuh belajar apa sih Kak? Soalnya kan kayak bisnis dan digital tuh kan nggak nyambung-nyambung amat walaupun bisa disambungin ya. Sebenarnya tuh kalau orang baru dengar bisnis digital ya emang sih kayak ini tuh kayak apa sih jurusannya gitu kan. Tapi sebenarnya walaupun dia berbeda, ada bisnis ada digital, sebenarnya tuh masih align gitu. Jadi kayak yang kita pelajari di bisnis digital tuh ada bisnis dan digitalnya. Dimana bisnisnya itu kayak kita belajar terkait ya bisnis dan pemasaran secara umum lah gitu, kayak teori pemasaran dan segala macam. Sedangkan kalau digitalnya itu ya kita kayak gimana kita memanfaatin teknologi dan digital itu tuh untuk menjalankan bisnisnya gitu. Tapi digitalnya tuh fokus ke kayak marketing, gimana cara marketing, atau ada kayak digital komputer, kita belajar pakai komputer, pakai coding ini, kita buat website kayak gitu. Ada juga. Oh iya. Ada, semuanya ada. Jadi kayak bener-bener luas. Nah, pas kakak masuk itu kepikiran nggak? Sempat kepikiran kayak bis digital, nggak mungkin sedalam ini deh kayak belajar komputer, tapi ternyata sedalam itu, atau udah kebayang pas sebelum masuk? Kebayang juga sih sebenarnya, kayak aku aja tuh baru tahu terkait kayak ada matkul database segala macam tuh pas tahu di bisnis digital. Oh, jadi agak culture shock juga pas masuk sana. Kayak wah ini matkul apa ini, gue baru belajar nih, baru tahu banget gitu. Kayak oke, tapi Ke pressure atau nggak gara-gara baru tahu? terpressure jujur. Tapi ya alhamdulillah Bisa lewati ya dengan tetap baik. ya. Ada S2 walaupun ada emang Nah, tapi kan bis digital nih. Sekarang kan ada AI ya. Ini aku pengen nanya pendapat kakak ya. Kalau bis digital gitu sekarang ada AI ini, menurut kakak itu bakal ngebantu prospek kerja atau malah kayak aduh jadi kurang nih prospek yang aku bisa dapetin awalnya pas mau masuk bis digital, tapi sekarang gara-gara ada AI wah jadi berat. Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sebenarnya AI itu bisa ngebantu sih. Jadi kayak bisa jadi peluang, karena kalau kita lihat sekarang itu tuh apalagi kalau terkait bisnis gitu ya, kayak sekarang tuh orang gunakan AI itu untuk ngebantu keputusan bisnis. Ada kan? Iya, gitu. betul. Nah, karena kan bisa untuk menganalisis data gini kebutuhan bisnisnya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi dengan baik, terus juga kita nggak manfaatin si AI-nya itu sendiri dengan bijak, itu bisa jadi ini sih, jadi hambatan sama tantangan juga. Kalau kita pernah dengar tuh ada beberapa pekerjaan itu malah sebenarnya bisa digantikan sama AI kan. Betul. Nah itu jadi kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi dengan baik ya itu bisa
kita bisa kehilangan pekerjaan juga gitu. Malah jadi kita kayak tertinggal gitu daripada si AI gitu. Jadi jawabannya tuh kita harus adaptasi ya. Betul. Oh. Nah, tapi kalau dengar dari tadi kakak ngomongin bisnis digital dengan prospek dan keribetannya mempelajari bisnis dan komputernya, sempat gak sih kakak organisasi atau melakukan hal-hal kegiatan selain belajar gara-gara itu, atau mungkin kakak udah terlalu pusing nih belajar bisnis digital jadi belajar aja deh full? Aku sempat ikut organisasi tuh di himpunan mahasiswa bisnis digital juga. Terus aku juga ikut beberapa kepanitiaan juga di luar hima juga ada. Yang menurut kakak paling memorable, paling wah ini emang melatih aku di sini banyak pengalaman dan menurut aku ini pengalaman paling berharga, itu ada nggak? Ada, aku tuh sempat jadi manajer di salah satu event, tapi lingkupnya tuh universitas, jadi kayak itu event satu Unpad ya? jadi kayak satu event yang cukup gede lah gitu. Dan aku ngejabat jadi manajer, dan itu first time aku jadi manajer di sana. Kayak kan itu kalau jadi manajer kan tanggung jawabnya agak gede ya. Betul. Ya kayak harus ngurus ini, komunikasiin ini itu, ngehandle ini itu gitu kan. Nah itu pembelajaran pertama banget sih buat aku. Itu kan manajer ada banyak deh kalau di organisasi. Kakak jadi kebetulan jadi manajer apa? Yang di kepanitiaan itu? Iya. Aku jadi manajer sosmed. Sosmed. Oh, jadi masih nyambung ya sama bisnis digital ya. Nyambung. Terus jadi kakak akhirnya sempat mau ngebagi waktu dan bisa. Alhamdulillahnya Tapi bisa. banyak gak ngambil kakak organisasinya? Kalau Maksudnya dalam waktu aku- berdekatan tiba satu organisasi, satu kepanitiaan, atau kakak ngebatasin gitu tiap semester, aku fokus ini dulu deh, aku fokusin dulu deh. Sebenarnya enggak sih, aku nggak ada ngebatasin. Tapi sewaktu itu pas aku join organisasi sama beberapa kepanitiaan sebelumnya itu juga sebenarnya kan masih di awal-awal semester perkuliahan ya. Jadi kayak sebenarnya tuh nggak terlalu berat atau nggak terlalu yang sibuk banget. Tapi ya tetap harus tahulah mana yang diprioritasin gitu kan. Jadi ya masih aman sih, masih terhandle waktu itu. Dan masih terhandle, tapi kan walaupun terhandle pasti sempet dong kayak ngerasa ini too much nih buat satu Pernah sih. Pernah kan? Nah, cara kakak wah too much tapi aku udah di sini. Kakak gimana cara biar memastikan bahwa tetap kakak tuh tetap maksimal ngejalaninnya, tetap stabil semuanya. Jadi kayak ngatasin burnoutnya gimana sih kalau kakak? Aku biasanya tuh ya sempet sih tuh waktu itu pusing waktu jadi manajer itu. Oh, yang manajer acara Unpad itu. Karena kayak emang diburu-buruin juga kan waktu itu. Jadi kayak sempet pusing sih sebenarnya. Tadi aku biasanya ngatasinnya tuh aku mencoba menjauh dulu. Oh, jadi kayak take a break dulu dari semua kesibukannya. Menjauh dulu gitu, kayak ini nanti dulu deh, aku mau tidur dulu deh. Oh, jadi dibawa. Oke, kita take a break, kita semuanya kita nantiin dulu. Nanti dulu ya gitu. Tapi itu lama nggak? Dan kan take a break, tapi kan kegiatan kakak kan nggak take a break kan? Jadi itu kakak ninggalin tanggung jawab atau maksudnya jadi kayak nggak terlalu ngedalamin gitu? Jadi Iya, bisa jadi nggak terlalu catch up. ngedalamin. Oh. Jadi kayak ya tetap ngehandle tapi dikit-dikit nggak terlalu difokusin banget gitu. Nah, kalau tadi udah organisasi kan, menurut kakak nih, kalau anak-anak sekarang tuh zaman sekarang kan, sekarang tantangannya banyak nih. Sekarang orang-orang bilang kayak magang lebih penting, IPK lebih penting. Menurut kakak, kalau sebagai misalnya kan saudaraku ntar masih tertarik di digital kan, pengen masuk kan, terutama misalnya di bisnis digital, menurut kakak enakan fokus belajar kan? Kalau bisnis digital ini banyak proyek kan. Iya, betul. Nah, menurut kakak mending mereka fokus belajar atau kayak kamu organisasi harus banyakin juga, atau moderate aja dua-duanya samain? Kalau aku sebenarnya boleh kalau mau ikut organisasi, kepanitiaan segala macam, karena kan itu bisa bantu nambah relasi kan. Kayak entah nanti itu kamu bisa butuh mereka, entah untuk nanti untuk nanya pekerjaan, untuk malah atau mungkin belajar bareng atau segala macam, sebenarnya boleh buat nambah relasi. Tapi tetap kalau menurut aku prioritasin kuliah sih. Prioritasin kuliah Karena tetap kayak ngebayangin aja sih kayak perjuangan kita sendiri buat masuk ke jurusan itu tuh gimana. Betul. Gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya yang masih ditanggung orang tua juga kan, ingat bantuan orang tua itu. Betul, gimana cara masuk ke jurusannya gitu. Tapi anak-anak digital tuh kira-kira mau kemana sih kalau udah lulus? Kalau yang dari pengalaman teman-teman kakak atau dari kakak, kebayangin sih mau kemana sih? Entrepreneurship, data, atau startup, atau masuk dan BUMN? Sebenarnya macam-macam sih, karena tadi bisnis digital tuh kan cukup luas ya. Jadi kalau dari teman-teman aku yang aku lihat tuh macam-macam. Jadi ada yang mereka tuh
startup juga ada. Oh iya benar, sana startup ya. Terus Jiwa ada muda. yang fokusnya ke data analytics, di sana juga ada. Terus ada yang fokus ke kayak desain itu kan Oh, dibutuhin desain. juga ya sebenarnya. Oh, kayak di digital dapat desain juga? ada kayak Oh. lebih bukan matkul desainnya ya, maksudnya Oh kayak iya, tapi gimana sih cara cara buatnya, cara cara buatnya di website. mengkomunikasikan Oh. si produk itu dalam melalui bentuk digitalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin digitalnya, pas kakak masuk ada nggak pelajaran digital atau pelajaran mata kuliah yang wah ini kayak di luar batas kemampuan dan ini suatu hal yang sangat challenging sampai pusing banget? Ada nggak mata kuliah? Kayaknya ada sih. Ini aku nggak tahu kalau di angkatan setelah aku ada matkulnya atau enggak. Ada yang namanya web tech dan teknologi. Jadi itu bikin, sebenarnya kan web tech ya. Oh, Sempat web tech. disuruh bikin web, coding, Oh. terus bikin aplikasi. Oh, banyak ya jadi itu ya, Iya, sebuah jadi proses ada panjang dua. ya. Jadi tugasnya tuh waktu itu ada dua, disuruh bikin website pakai coding kan itu, terus sama bikin aplikasi, walaupun tuh ada kayak aplikasinya lagi buat ngebikin aplikasinya Oh, itu. gitu ngebantu kan. tapi itu. Sama ya kan ngoding lagi, cuma kayak itu Oh, cukup berat sih. terus kakak gimana cara ini mau gak mau harus bisa nih pelajaran ini? Apa kakak ikut kelas, tanya temen atau tutor, ada tutor? Aku untungnya waktu itu tugasnya itu ngerjainnya tuh bareng teman, kelompokan. Oh, jadi kayak project based. Oh. Walaupun project tapi beratnya masih terasa sih. Beratnya masih terasa. Tapi setidaknya dibagi lah ya. Iya, bebannya nggak sendirian gitu. Tapi ada yang bisa artinya. Jadi saling melengkapi di situ. Enggak juga. Oh, sama-sama belajar aja. Sama-sama belajar aja. Coba bantuan YouTube deh kalau nggak. Oh iya, zaman kakak AI belum ini ya? Belum secanggih Sayang sekarang. sekali. Masih nanya yang Brainly itu, Brainly. Betul, kalau nggak YouTube. YouTube cara membuat ini di sini. Ya itu kalau biasanya yang coding tuh yang ini YouTube-nya tuh yang orang India, tau nggak? Oh, yang orang India. Oh. Itu sih, itu waktu itu sangat membantu karena kan kalau dulu tuh ChatGPT kan masih Belum ada, masih ada, perkembangan cuma ya? masih, jadi ya untungnya alhamdulillah bisa dilalui. Alhamdulillah bisa ya, tetap ya. Jadi walaupun susah tetap dijalani dengan Betul. maksimal ya. Udah nyelesain nih kan di digital udah S1. Iya. Tapi kakak S2 semudah ini kok bisa langsung S2? Aku ikut fast track. Fast track tuh gimana, Kak? Jadi program fast track itu di mana mahasiswanya itu bisa mempercepat studinya. Jadi kayak mahasiswa itu bisa nyelesain S1 dan S2-nya itu secara bersamaan selama 5 tahun. Oh, jadi kelarinya bareng. Jadi S2 tuh biasanya berapa lama sih? 2 ya? 3 tahun ya? Atau 2 S2 tahun ya? itu maksimal 2 tahun. Oh. 2 tahun. Kalau S1 kan maksimal 4 tahun ya. Jadi dengan fast track Fast track tuh S1 bisa lebih S2 5 cepat, tahun bisa. Totalnya itu kalau di total Oh. jadi 5 tahun. Kan kalau dilihat-lihat ya, enggak semua orang pengen S2. Atau enggak semua orang kayak masih belum paham lah seberapa penting S2. Kakak kenapa tiba-tiba mau S2 dan langsung ngambil fast track sih, Kak? Sebenarnya aku tuh memang ada plan buat lanjut S2. Oh. Tapi karena ada ya kayak dari segi finansial dan hal-hal yang diperlukan untuk keluar negeri belum prepare, jadinya kayak aku ngelihatnya ada program fast track kayaknya ini bisa jadi peluang gitu loh buat aku, kayak kenapa nggak dicoba aja dulu. Dicoba dulu. Oh. Dapat info fast track itu dari mana, Kak? Dari cutting juga, dari cutting bisdik juga yang Fast track? fast track juga. Oh, jadi dia ngasih tahu ke kakak. Ada nih Yes, program ada, fast track. ada dipromosiin kok waktu itu. Tapi kakak sendiri nggak fast track atau ada teman-teman kakak yang lanjut dari Kalian bisnis dari digital? Angkatan aku sendiri. Oh, Kalau jadi dari angkatan aku ya aku masih sendiri. langsung kuat ya. Masih kuat nih kuliah nih. Kita lanjut aja deh. Iya, karena kan lagi masih Bergebu-gebu. jiwa kuliahnya masih ada Oke. nih gitu kan. Udah. Tapi kalau orang pengen fast track, dia perlu nyiapin apa deh? Apa nyiapin kayak S2 biasa ada tesnya lagi atau dia bisa lanjutin studi kayak gitu? Ada beberapa dokumen kayak tes TKA gitu-gitu. TKA TOEFL. tes kemampuan skolastik. Yes, akademik ya. Oh itu TPS deh soalnya. Iya, akademik Iya, gitu, akademik. gitu. Terus kayak TOEFL kayak gitu. TOEFL. Oh, TOEFL walaupun nggak ngambil jalur internasional harus ada TOEFL juga. Iya. Oh. Terus sama paling syaratnya IPK sih. Oh. IPK sama SKS. IPK-nya berapa minimal? IPK tuh kalau nggak salah minimal 3,5. Oh. 3,5. Jadi 3,5 tes itu bisa daftar fast track. Itu ada seleksi, itu seleksinya.
seleksi ya. Oh. Nah, Teteh fast track nih. S2-nya ngambil di FEB kan, tadi aku lihat di FEB juga kan kata Mas Yusuf. Itu bisnis digital juga atau ada yang lain? Kalau Atau yang lain? S2-nya, Ah. S2-nya aku fast track-nya ke Magister Ilmu Manajemen. Oh. Kalau S2 di FEB Unpad emang ada apa aja? Atau emang pilihan buat fast track itu doang? Itu doang. Oh, jadi apapun misalnya dari FEB mau lanjut S2-nya fast track ilmu manajemen. Bukan, tapi ini buat yang dari Bisdik kalau mau Oh. fast track ke ilmu manajemen. Oh, jadi kalau jurusan lain misalnya manajemen fast track bisa beda lagi? Bisa ngambil MIM juga, bisa ngambil ilmu manajemen juga. Jadi misal Oh. dia S1-nya manajemen, bisa ngambil ilmu manajemen atau manajemen juga gitu. Setahu aku masih di MIM deh kalau fast track itu. Manajemen ilmu manajemen. Iya, ilmu manajemen. Oh. Bisa ngambil MIM juga, bisa ngambil ilmu manajemen juga. Jadi misal dia S1-nya manajemen, bisa ngambil ilmu manajemen atau manajemen juga gitu. Setahu aku masih di MIM deh kalau fast track itu. Manajemen ilmu manajemen. Iya, ilmu manajemen. Oh. Tapi kakak pas kan kalau yang lain tuh misalnya lulus S1 magang. Terus kalau di semester 6 magang. Kakak magang juga atau gara-gara langsung fast track tuh nggak sempet deh magangnya? Jadi langsung Magang. fast track. Oh, Magang. magang. Jadi aku tuh mulai fast track S2-nya itu di semester 7 malah. Oh, semester 7. Semester 7. Jadi kalau yang lain skripsian, kakak baru magang. Bukan, jadi semester 6 aku memang magang, full magang. Pas semester 7 kan udah tinggal skripsi tuh. Nah, di semester 7 itu di saat aku mulai skripsi, aku udah mulai S2-nya. Jadi aku tuh mulai fast track S2-nya itu di semester 7 malah. Oh, semester 7. Semester 7. Jadi kalau yang lain skripsian, kakak baru magang. Bukan, jadi semester 6 aku memang magang, full magang. Pas semester 7 kan udah tinggal skripsi tuh. Nah, di semester 7 itu di saat aku mulai skripsi, aku udah mulai S2-nya. Oh, skripsi sekalian S2. S2 semester 1. Oh, ribet banget dong. Padet dong jadwal. Kalau jadwal padat sih enggak, cuma memang harus imbang aja sih, fokusnya ke S2, fokusnya ke skripsi S1-nya kayak gitu. Oh. Terus jadi nyambi tuh skripsi, kan kalau kata orang-orang skripsi tuh waktu terwah ya otak buat ngetik tuh karena tiba-tiba nggak bisa ngetik, blank space. Nah, kakak nggak bisa dong kayak gitu karena kan kakak sambil belajar lagi. Alhamdulillah bisa ya. Bisa, jadi bisa. Oh. Jadi aku emang harus pinter-pinter bagi waktunya sih, kayak kapan harus fokus ke S2-nya, karena kan S2-nya tuh kalau di semester awal tuh masih matkul tuh. Jadi masih ada tugas-tugas segala macam. Nah, kapan harus fokus ke tugas-tugasnya S2 dan kapan harus fokus ke skripsi S1. Kalau pas bagi waktu nih, nabrak gak sih, ada yang jadwal nabrak gak? Kan walaupun skripsi misalnya ada bimbingan skripsi nabrak sama kelas S2. Oh enggak. Sejauh itu alhamdulillahnya enggak, karena kebetulan aku dapat dosen pembimbing yang cukup apa sih namanya? Pengertian? Cukup pengertian gitu ya. Jadi kayak juga dia kalau misalnya aku minta bimbingan ya bisa, jadi bimbingannya langsung besok gitu. Jadi kayak pas aku lagi butuh emang ada gitu. Ada. Tapi pas ngambil S2 tuh fast track sama S2 biasa sama atau beda matkulnya, kayak matkulnya? Maksudnya kayak SKS, S2 masih pakai SKS atau enggak? Masih. Nah, SKS-nya sama nggak fast track atau S2 biasa? Lebih sedikit sih Kalau fast track. S2. Maksudnya SKS di S1. Iya, atau perbandingan S2-nya fast track sama S2-nya biasa? Sama nggak semua? Sama sih harusnya. Sama. Tapi kalau dibanding sama S1, matkulnya beda jauh? Maksudnya Beda jauh dong. isinya? Beda jauh. Oh, berapa S2 tuh? Kalau S2 tuh aku lupa lagi berapa. Juga ya? Tapi lebih tetap banyak kan S1 dong pastinya. Iya. Kalau yang S2 ini juga lumayan sih. Aku penasaran kalau ujian S2 sama kayak ujian anak S1 atau beneran kayak project dipikir untuk penelitian kayak gitu, atau masih paper base? Sama, masih paper based juga? Masih ada yang tulisan, karena kan ini mungkin juga tergantung dosennya sih ya. Dosen kan ada yang maksudnya dosen senior yang mungkin masih belum bisa adaptasi sama digital gitu kan, jadi kayak masih paper base. Oh, sekelas kakak sama yang magister ilmu manajemen seumuran atau ada yang mau jadi menteri jadi umurnya udah kepala 3, kepala 4? Ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu. Wow. Ibu-ibu yang ini juga sih sebenarnya,
yang kerja di Unpad juga. Oh, dia nggak Iya, sekalian ngambil. Dibiayain untuk S2-nya. Oh, bisa kayak gitu dibiayain sama Unpad ya buat S2? Karena mungkin keperluan ini kali ya, keperluan Oh, biar ngajar lagi. univnya kali. Maksudnya di bagian administrasi apa segala macam mungkin butuh yang sekarang mungkin butuh yang pendidikannya yang sampai S2 mungkin. Oh. Jadi tapi kebanyakannya seumuran, beda-beda dikit. Yang ibu-ibu itu yang satu. Kemarin itu ada yang dari Unpad tuh ada yang bertiga. Sekretarisnya FEB ada salah satu. Sekretaris FEB. Iya, FEB. Sekelas. Sama ini Bu Intan juga. Bu Intan. Oh iya Bu Intan. Kenal tuh saya pernah nganter tuh di Gojek ini juga. Nah, Oh, keren. Wow. terus ada juga yang lebih tua sih, yang udah lulus S1-nya udah lama, udah sempat kerja terus ngambil S2, itu ada juga. Ada juga teman-teman fast track juga dari Pemdik, Oh, dari iya, Pem. manajemen gitu. Tapi so far menyenangkan S2 menyenangkan juga atau aduh gara-gara S2 jadi pada lebih serius, jadi kayak udah kuliah pulang pada kerja. So fun sih. So far. Oh iya. Kalau bagi aku ya. Sekarang S2-nya udah semester berapa? Semester 3 udah fokus ke tesis. Oh, udah mau akhir-akhir ya? Iya. Jadi masih ada kelas atau enggak sekarang? Udah nggak ada. Jadi Oh. emang pure tesis, bimbingan gitu. Isinya sekarang full itu? Iya. Oh, pasti capek ya. Capek di depan laptop dulu. Kasihan nggak apa. Kita sebagai anak muda harus tetap semangat. Kalau bahas S2 karena skripsi kayak kurang etis deh, kayak karena stres ya. Kita balik ke S1. S1 karena kan baru lulus SMA masih menggebu-gebu. Pengalaman yang masih diingat sampai sekarang apa nih yang masih dibawa? Masih kayak ini menyemangati sih kok gara-gara masih S2 di Unpad lagi. Ini jadi kayak memory lane banget nih. Pengalaman dari selama S1 atau S1 jadi sampai diingat sampai sekarang. selama di S1 ya? Iya. Mungkin lebih ke kan tiap tugasnya tuh kadang ini kelompokan. Iya. Jadi lebih keingetnya pas lagi bareng sama temen gitu loh. Oh. Jadi Sekarang di S2 udah nggak kelompokan lagi. kelompokan lagi tapi kan nggak sebanyak, nggak iya. sesering di S1 Betul, kan. betul. Kan dia tiap matkul dulu tuh di S1 tuh mostly tuh kelompokan. Oh. Jadi kayak sehari itu bisa ngerjain berapa matkul bareng gitu. Jadi ketemu mulu ya. Iya, dan temennya juga itu mulu kan. Iya. Jadi kayak ya itu sih yang paling diingat dan dikangenin. Tapi kakak dengan udah sampai sini udah S2 pernah kerasa nggak sih, kebayang kayak aduh teman-teman aku udah gini, aku gini, atau pas lagi belajar di kelas gara-gara yang lain kan misalnya udah ada yang punya background kerja kan, kok mereka udah ngerti, kok mereka udah proper banget, kok kayak mereka udah dewasa banget. Kakak pernah ngerasa ketinggal gak sih? Merasa tertinggal dalam berbagai aspek sama teman-teman atau kenalan di lingkungan? Pernah nggak? Pernah sih sejujurnya, kayak lebih ke insecure sih. Oh, insecure malah. Karena kan ada beberapa udah kerja, mungkin udah jadi MT, udah pernah magang, udah pernah kerja gitu lah, pokoknya tuh udah pernah punya penghasilan gitu. Tapi di saat itu aku selalu mikir balik lagi nih, ngelihat diri aku sendiri kayak mungkin gak semua orang bisa sanggup dengan apa yang aku jalani sekarang itu. Oh iya, lanjut ya situ. Kayak barengan skripsi iya, S2 iya, kan belum tentu semua orang bisa sanggup gitu kan. Betul. Jadi ya di satu sisi insecure, tapi di satu sisi juga aku ngerasa ya aku juga Cukup sulit yang dijalani iya, sekarang. jadi kayak ya udahlah kita Jadi sama-sama bersyukur aja ya. sama-sama mungkin sama-sama jalan suksesnya di jalan yang berbeda Masing-masing. gitu. Tapi kakak masih kontak-kontakan nggak sama teman-teman bis digital sekarang? Masih nanya di mana? Masih ada beberapa. Oh iya. Semua kayak kamu S2, kamu fast track, kok keren banget gitu. Iya, temen aku juga sampai kayak, hah, kamu sekarang ngapain? Lagi S2 juga gitu. Iya, terus belajar lagi katanya. Terus ya, Kuliah lagi. kamu suka banget pendidikan ya? Kamu suka belajar ya? Oh, iya. Tapi kakak tuh S2 pengen pernah kepikiran kepatik kayak aku pengen deh jadi dosen muda, atau S2-nya tuh biar kayak lebih banyak belajar, lebih mengerti ke ekonomi dan bisnis ya kan di FEB lagi kan? Pernah, aku malah ini niatnya setelah selesai S2 ini pengen ngelamar dosen. Oh, ngelamar dosen Di di bisnis digital lagi. Wow, Eka ini emang cinta mati ya kalau dilihat-lihat ya, cinta mati bisnis digital dan cinta mati Unpad. Yes. Tapi udah dicari tahu itu gimana cara?
Aku udah sempat nyari tahu kalau karena aku kan nanti bisa jadi alumni dari alumni bisnis digital juga, itu nanti bisa jadi ini sih direkomendasiin jadi dosen luar biasa. Dosen luar biasa tuh itu, apa tuh? Bukan dosen yang PNS. Jadi kayak, Bukan honorer. Bukan. Jadi kayak apa sih namanya? Dosennya itu direkomendasiin oleh mungkin dari Kaprodi atau dari dosen yang mana gitu nanti untuk direkomendasiin jadi dosen di bisnis digitalnya itu. Jadi itu tetap ada tesnya dong, tetap ada rekrutmennya atau emang? Aku kemarin sempat nyari tahu. Syaratnya tuh paling cuma kayak transkrip, TOEFL gitu-gitu aja sih, nggak ada tes. Tetap TOEFL-nya tapi masih aktif dong, ada yang S2 harusnya? Atau harus tes TOEFL lagi, tes TOEFL terbaru? Kebetulan aku yang kemarin udah expired. Jadi harus ngambil lagi. Aduh, lagi dan lagi ya TOEFL bahasa Inggris ini. Kakak, tapi kalau aku pengen tahu, ada dream job khusus gak? Pengen entrepreneurship atau pengen magang atau pengen kerja di perusahaan-perusahaan Senayan, Big Four? Ada, aku tuh sebenarnya pengen banget buka bisnis. Apa? Coffee shop, Gen Z banget ya. Karena emang kayak, kenapa ketertarik coffee shop dari segala yang lain? Karena coffee shop kan bakar uang dulu kan baru dapat ini. Bener sih, bener. Cuma gak tahu ya, aku kayak pengen aja gitu, pengen buka coffee shop apalagi di Bandung ya. Bandung kan banyak juga coffee shop. Teteh tuh kakak tuh harusnya orang Bandung. Enggak juga. Tapi pengen bukanya di Bandung. Saya di Bandung. Karena kayak ya di Bandung tuh kayak coffee shop di mana-mana tuh rame kan. Betul, iya karena enak sih di Bandung ya. Tempat nongkrong, tempat nugas gitu. Jadi pengennya coffee shop, pengen punya coffee shop. Pengen franchise atau punya coffee shop sendiri? Punya coffee shop sendiri. Wah, kepikiran namanya apa? Belum. Tapi kalau pengen menelaah arsitektur coffee shopnya, pengen yang kayak gimana? Kan ada yang kayak versi di Jepangan, Oh ya, kafe Amerika, kafe lucu. Pengen yang Homey, jadi kayak nyaman buat mahasiswa. Yes, betul. Menarik sih. Tapi kakak kebetulan dari mana sih aslinya? Aku kebetulan dari Riau. Riau, Sumatera. Pekanbaru. Jauh banget area dari sini. Jadi sampai fast track sempat pulang atau enggak? Waktu itu sempat pulang sekali, tapi habis itu belum pulang lagi. Sampai sekarang belum pulang lagi. Kebetulan aku orang tua di sini sih juga. Jadi orang tua udah pindah Bandung sekarang. Ya, bareng. Tapi jadi Arya sekarang tinggal bareng orang tua. Iya, betul. Bukan ngekos di Nangor lagi. Enggak. Kenapa nggak kos direct? Nggak capek apa? Bulak-balik Jatinangor, Bandung. Kebetulan itu juga orang tua sih yang mau ngantar. Orang tua jadi Juga. ngantar. Oh my god, cerita sangat lucu. Aduh, kalau orang tua yang nganterin, aku sebagai taksi online nih gimana dampaknya? Nah, tadi ngomongin pengen kerja apa, dream job. Tapi kan semua orang kayak kalau misalnya kerja tuh pengen sukses kan dalam definisi sendiri. Kalau dari kakak, definisi sukses itu apa sih? Kalau menurut aku sukses itu misalnya gini, di saat kita itu sebenarnya takut untuk memulai suatu hal gitu ya, tapi sebenarnya setelah kita hadapi ternyata kita bisa. Jadi kayak contohnya nih misalnya nih dalam ngerjain skripsi gitu ya, kan orang-orang pada takut gitu ya mulai skripsi gini-gini, karena takut ya nggak tahu, entah mungkin nggak ada ide atau apa. Sebenarnya dicoba aja dulu, dijalanin, dikerjain, nanti pas sudah sampai di ujung pasti sadar, wah ternyata gue bisa ngerjain skripsi gitu, selesai juga di skripsi gue gitu kan. Nah, jadi bagi kakak sesimpel sukses itu adalah overcoming atau kita berhasil melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita nggak nyangka bisa. Iya, gitu. Kalau misalnya tadi udah ngomongin target kerja sukses, kalau target hidup deh kan beda deh kan. Objektif itu kan profesional, tapi kalau secara kualitas kehidupan kakak kebayang gimana kakak? Menurut kakak pengen kemana? kalau untuk sekarang dengan apa yang aku hadapi di depan sekarang tuh, sekarang aku pengen nyoba yang ngedosen dulu ya. Pengen Coba ngelamar ngedosen. gitu. Salah satu targetnya sekarang ngedosen. Itu sih kalau untuk sekarang. Terdekat. Tapi kalau far deh, tujuan akhir atau misalnya midlife, aku pengen udah punya ini, aku pengen udah kesini ya atau apa? Kalau nanti di masa depan pokoknya aku pengen bisa ya dapat duit sendiri dulu gitu ya. Jadi penghasilan gue sama penghasilan sendiri dulu, nikmatin penghasilan sendiri dulu, terus juga ngebahagiain orang tua dulu, gitu-gitu lah pokoknya dulu. Keren sekali. Karena kan kalau aku kan tujuan hidup aku adalah sekarang ingin mengantarkan orang sampai tujuannya sebagai taksi online yang baik. Kita taksi online yang sangat mulia deh kita untuk semua orang. Sambil cerita-cerita kita jadi ini.
katakanlah misalnya udah mencapai satu persatu semuanya, kakak bakal ngerasa everything's enough deh, udah cukup sekarang, atau bakal mencari sesuatu hal yang baru lagi untuk pengen dicapai? Kayaknya pasti mencari suatu hal baru lagi sih. Apalagi itu buka kafe. Oh iya, jadi ya Itu habis saya. ngedosen punya penghasilan sendiri, penghasilan udah. cukup, Udah cukup, buka kafe di Bandung. Gitu. Oke deh, itu kayak cita-cita yang sangat mulia untuk anak-anak kuliahan. Jadi punya tempat spot nongkrong. Mungkin kalau bisa disaranin butuh ini kali ya, tempat 24 jam. Oke, boleh. Ini tolong dicatat ya. Jam, Ntar oke. aku nambel di situ, aku nangkal di situ ntar. Aku mangkal Oke, buat anak Nangor, oke. khususnya anak bisdik. Anak bisdik mau coba kafe diskon loh kalau anak bisdik loh. Ntar diantar ke sana. Boleh. Oke. Nah, kalau terakhir nih kan sepupu aku mau masuk bisdik kan. Masih menunggu pengumuman UTBK dia. Kakak ada saran nggak buat misalnya kalau dia pada akhirnya berhasil masuk, mungkin ke dia yang mau masuk, atau misalnya ke anak-anak yang udah masuk sekarang semester 2 atau semester 4, ada nggak saran buat mereka biar setidaknya dunia perkuliahan bisdik yang sangat kompak dan pusing yang tadi kakak ceritain tuh easy to buat dijalanin, ama kita bisa ngambil maksimal apa yang dijalanin di situ. Kalau dari aku sih ini paling saran sih. Kan ini udah ini nih udah nentuin mau masuk bisnis digital. Pastinya udah cari tahu dong. Betul, digital bisa tuh apa. Bakal belajar apa, terus nanti ujungnya gimana kayak gitu. Nah, kalau ada saran dari aku, pas di perkuliahan itu kalau bisa udah nentuin nih nanti fokusnya mau kemana. Maksudnya kayak entah mungkin ke marketing atau mungkin ke yang based on data yang digitalnya gitu, atau mungkin mau ke programmingnya. Nah itu kalau bisa udah ditentuin biar kamu juga nanti biar nanti pas sudah masuk Nggak bingung. Terus juga nanti kan bisa jadi apa sih namanya, bisa nambah value buat karir kedepannya gitu loh. Jadi kalau tahu bisa maksimalin kita mau kemana, terus betul. kedepannya jadi lebih gampang. Iya betul. Oh, keren sih, sangat terharu. Aku jadi pengen kuliah lagi dan masuk bisnis digital Unpad deh. Apa aku harus tukeran sama saudaraku aja ya? Boleh. Yaudah nih, kita bentar lagi sampai. Oke. Aku doakan semoga S2 kakak lancar dan semoga skripsinya cepat selesai, tesisnya Amin. dipermudah jalan menjadi dosennya. Amin. Ntar aku kabarin saudaraku. Aku pernah nganterin loh dosen terbaru kamu. Oh iya, boleh. Kalau kakak pengen jadi dosen, pengen ngajarnya di mana? Di manajemen? Di bisnis digital. Maksudnya di komputer, di pelajaran komputernya atau bisnisnya? Oh, di bisnisnya kayak di manajemen, mungkin bisa di marketing juga bisa. Ya udah, nanti aku kabarin. Guru marketing kamu, dosen marketing kamu pernah saya antar loh ke FEB lo pas lagi belajar susah-susahnya loh. Good. Ya udah, siap, terima kasih. Ada kata-kata wejangan hidup deh terakhir, bukan untuk anak mahasiswa tapi untuk kehidupan sebagai manusia, ada nggak? Let it flow. Let it flow ya. Untuk menjalani hidup, let it flow ya. Iya, let it flow. Jalanin Oke. aja lah dulu biarlah semuanya mengalir. Oke, siap. Artinya kita jalani hidup sebagaimana bisanya dan setidak bagaimana bisanya. Yang penting kita jalanin dulu. Betul. Siap. Oke, ini dia sampai. Pip 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 pip. Tadang. Mobil udah tutup nih. Ya, itu mobil kita juga. Oh iya. Terima kasih ya, Ya, terima kasih Kak Feli.